Pemirsa Harapan Baru yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami menyapa dimanapun saudara berada. Shalom dari kantor Yayasan Tabur Tuai Bali. Kami ada untuk bersama-sama mendiskusikan, berbagi kesaksian terkait dengan firman Tuhan. Pada kesempatan ini kami memilih tema yang menarik untuk disimak bersama-sama. Adapun tema tersebut ialah Kristus membumi. Wow, pertanyaannya apa makna, apa nilai di balik tema ini, Kristus membumi. Untuk karena itu kita menghadirkan, kita minta kesediaan hambanya Bapak Pendeta untuk menolong kita membahas tema ini. Bagi saudara yang mengikuti podcast ini, sekali lagi mohon mengikutinya dari awal sampai selesai agar kita mendapat keutuhan dari pembahasan yang berkaitan dengan tema Kristus membumi. Untuk tidak berlama-lama, saya memperkenalkan diri. Saya adalah Pak Justus dan narasumber kita hari ini, saya percaya tidak asing di pandangan kita. Kita sering berjumpa dengan beliau. Iya, untuk itu saya memberi kesempatan kepada Bapak Pendeta yang nama panggilannya Bapak Pendeta Made. Ada yang juga memanggil dengan Bapak Pendeta Budi. Ya, untuk itu kepada Bapak Pendeta kami persilakan untuk memperkenalkan diri kepada saudara-saudara pemirsa dimanapun berada. Silakan Bapak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Justus. Saya pendeta Gereja Kristen Protestan di Bali yang saat ini ditugaskan oleh Sinode sebagai Kepala Departemen Kesaksian dan Pengembangan Gereja Kristen Protestan di Bali yang meliputi bidang pendidikan, bidang panti asuhan, dan juga bidang misi atau pekabaran Injil. Wow, luar biasa saudara-saudara. Tuhan memberi tanggung jawab yang cukup berat. Ya, pasti banyak tanggung jawab yang banyak dan cukup berat. Untuk itu bagi saudara-saudara yang mengikuti podcast ini, ya kita mendukung beliau dalam doa agar tugas mulia ini dapat dijalankan dengan baik. Ya, pemirsa Harapan Baru, Bapak Pendeta Made akan menghantar kita dalam doa dan setelah itu beliau akan memaparkan tema Kristus membumi dan kemudian kita akan berdiskusi, sharing bersama. Pemirsa semoga bisa mengikuti program ini sampai selesai. Bapak Pendeta Made dipersilakan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersukacita di kesempatan yang baik ini untuk kami belajar dan belajar lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena itu terima kasih dan Tuhan berkati seluruh pemirsa Harapan Baru di pagi yang teduh ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, Bapak Pendeta Made dipersilakan untuk menyampaikan apa yang Bapak siapkan bagi kami. Ya, terima kasih Pak Justus yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dan terlebih pemirsa Harapan Baru, topik yang kita pelajari bersama-sama hari ini tentang Kristus membumi. Itu berarti bahwa Kristus itulah yang menjadi pusat pemberitaan kabar baik di atas bumi ini. Nah, kita ada di Indonesia, kita hidup di Bali secara khusus untuk memahami dan memaknai apakah yang dimaksudkan dengan Kristus membumi. Kristus sendirilah yang pertama-tama menjadi pusat atau menjadi sentral pemberitaan kabar baik. Dan Kristus sendiri yang berkarya, kita hanya alat, hanya partner kerjanya di bumi. Sehingga kita bersama-sama
bagaimana menghadirkan Kristus itu, di mana setiap orang yang percaya diberikan mandat untuk kita lakukan. Mandat itu tidak lain adalah menjadikan murid Kristus. Nah, tentulah Allah memberi kepercayaan bagi kita, memandatkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, agar bersama-sama memberitakan tidak hanya sifatnya verbal, tidak hanya teoritik dan konseptual, tetapi terlebih bagaimana mewujudkan agar Kristus sungguh-sungguh membumi, hidup di bumi ini yang meliputi dari segala ciptaan yang Tuhan telah ciptakan di bumi ini, terutama manusia sebagai gambar Allah yang hidup. Nah, itu dulu pemaparan garis besarnya Pak Justus pada hari ini. Oke, terima kasih Pak Pendeta Made. Ya, pemirsa Harapan Baru, di pengantar tadi kita sudah mendapat beberapa poin. Yang pertama adalah Kristus menjadi pusat pemberitaan Injil. Kemudian kita mendapat juga poin bagaimana Kristus sendiri yang berkarya dan kita diajak sebagai mitranya. Karena sebagai mitra kita mendapat mandat, bukan kita pemberi mandat. Jadi Yesus Kristus memberi mandat kepada kita. Untuk apa? Melakukan tugas dari sang pemberi mandat, yaitu kesaksian. Jadikan umat murid Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu bahwa bukan saja kata-kata atau teori, tapi praktek. Ya, terima kasih Pak Pendeta Made dengan pengantar tema yang luar biasa, Kristus membumi. Ya, Pak Pendeta Made mohon dibantu. Kita tahu bahwa dalam surat Paulus terkait dengan tema ini, terkait dengan paparan tadi, Paulus pernah berkata bahwa Apolos menanam, Paulus menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, kira-kira ayat itu dikaitkan dengan Kristus membumi. Menurut Pak Pendeta, tanggapannya seperti apa? Melihat realita bahwa sekarang banyak orang atau beberapa orang mengklaim bahwa saya tokoh gereja A, saya yang punya gereja, saya yang dirikan, saya yang bangun. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya, kita menyadari penuh sebagai partner kerja Tuhan, kita hanya agen Tuhan, atau bisa disebut dengan a channel or agent of peace of God. Jadi sesungguhnya kita bersyukur bahwa Tuhan masih memakai manusia, kita semua yang percaya kepadanya, untuk bersama-sama dengan penuh kesadaran bahwa bukan kita yang berkarya, bukan kita yang memberi pertumbuhan. Kita hanya alat untuk bekerja dan bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Karena itulah Rasul Paulus memberi penegasan bahwa sesungguhnya kita adalah mitranya, sedangkan yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan sendiri. Karena itu kita tidak boleh menggeser posisi Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi pusat atau yang disebut dengan the core message. Pesan inti itulah yang harus kita sampaikan. Dan yakinlah bahwa kita bekerja dan bekerja sebagai alatnya, sebagai agennya, sebagai channel Tuhan. Apalagi dengan teknologi yang begitu modern, yang canggih, yang mengalami perubahan begitu luar biasanya, bahwa itu berarti alat sekalipun canggih dalam dunia informatika tetap hanya alat, bukan tujuan. Ya, tujuan itu sendiri bahwa Kristus yang telah berkorban itu yang senantiasa memberi pertumbuhan di bumi ini, bukan karena kita sebagai manusia,
tetapi sebagai mitra kerja Tuhan. Ini yang harus kita sadari. Alat secanggih apapun tetap dia sebagai tool, manusia tetap sebagai manusia, sebagai mitra kerja Tuhan, tetapi Tuhan sendirilah yang memberikan pertumbuhan. Nah, yang kedua, mandat. Itu berarti bahwa kita bersyukur dipanggil dan dipilih untuk bersama-sama menyaksikan atau memberitakan kabar baik di mana Kristus itu sendiri yang berkarya melalui pengorbanannya, melalui penderitaannya. Itu juga berarti memberi makna dimanapun kita tinggal, kapanpun, di mana kita hidup bersama dengan sesama yang beraneka ragam kehidupan kita, bukan? Nah, karena itu kita betul-betul memahami bahwa mandat itu bukan pilihan. Saya boleh pilih ini, boleh pilih itu, lakukan ini, lakukan itu. Tidak. Mandat dalam pengertian bahwa Allah memanggil dan memilih kita untuk kita lakukan, untuk kita wujud nyatakan dalam kehidupan bersama yang beraneka ragam ini di Indonesia atau di Bali secara khusus. Sehingga betul-betul yang hidup bukan bendera atau organisasi atau lembaga atau gereja secara struktural organisasi, tetapi Kristus itu yang membumi melalui kita sebagai anaknya, sebagai alatnya, mitra kerjanya untuk terus mewartakannya. Nah, tentu mandat ini adalah perintah Tuhan yang hakiki, yang esensial supaya kita lakukan. Nah, saya kira itulah pemahaman kita agar kita sungguh-sungguh memaknai apa sih yang dimaksud Kristus membumi itu. Karena bagaimanapun kita tinggal di bumi dengan berbagai perbedaan yang ada, tetapi kita tidak bisa membeda-bedakan siapapun yang kita jumpai. Justru dengan kita menghargai sesama, dengan saling memperhatikan, bertoleransi satu dengan yang lain, maka kita juga telah memberi warna bagaimana Kristus membumi di Indonesia, negeri yang kita cintai, dan di Pulau Bali, di mana kita berpeluh, berkeringat, dan berkarya di Pulau Bali ini. Ya, Begitu, terima Pak kasih. Justus. Baik, Pak Pendeta Made, luar biasa pemirsa. Dari paparan beliau, saya ingin memberi sedikit komentar, dan dari komentar ini muncul anak pertanyaan bahwa Allah yang memberi pertumbuhan bukan karena kuat dan hebat kita, bukan karena hebat Apolos, Paulus, Petrus, tetapi karena Allah. Sebab memang yang punya gereja Allah, kepala gereja itu Allah, dan Kristus sebagai kepala, pemilik, Allah sebagai pemilik dan Kristus sebagai kepala. Ya, Pak Pendeta Made, masih tentang mandat dulu. Saya melanjutkan tentang mandat. Secara harafiah dalam Bible dituliskan bahwa mandat itu, pergilah, jadikanlah banyak orang muridku. Ya, bagaimana pandangan Bapak Pendeta Made terkait dengan mandat itu dalam kesadaran kita bahwa kita sangat majemuk. Dimanapun kita tinggal rasanya semua majemuk. Ada orang yang dengan agama B, suku C, berbeda dengan kita. Lalu mandat ini muncul. Bagaimana kita mempraktekkan, mengeksekusi mandat ini dalam kesadaran kepelbagaian agar semua bisa damai. Sebab saya takut tujuan baik, cara tidak baik. Bagi saya itu juga problem, dan apakah berkenan kepada Tuhan? Mungkin tidak. Iya, apa pandangan Pak Pendeta terkait dengan dua konteks ini? Ya, yang pertama adalah Pak
Justus, terima kasih atas dua pertanyaan ini. Sungguh menarik. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kan Tuhan katakan. Yesus katakan. Karena dia katakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Yesus, karena itulah di awal saya katakan menjadi pusat pemberitaan kabar baik itu. Jadi tidak menjadikan murid gereja sebagai sebuah lembaga atau organisasi, tetapi murid Kristus. Pemuridan adalah sebuah proses perjalanan kehidupan orang beriman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia ini. Nah, saya kira sangat penting bagaimana cara kita. Kita tahu di negeri Indonesia yang kita cintai ini, kita tidak hidup sendiri. Kita tidak hidup satu iman atau satu agama saja. Kita mengerti bahwa secara resmi Indonesia ini mengakui 6 agama yang bertumbuh di Indonesia untuk hidup saling menghargai, tidak saling memutlakkan dirinya. Nah, karena itulah sekarang lagi berjamur terminologi moderasi beragama. Bukan agamanya yang harus dimoderasi, tetapi bagaimana hidup beragama untuk saling mengerti, saling menghargai, tidak mengklaim kamu salah, saya benar, tetapi justru membangun sebuah kehidupan yang beragama. Tentu bukan berarti bahwa kita hanya berdiam diri saja, ataukah ya udahlah kalau begitu. Kan tiap agama juga punya misi, ya, termasuk kita di dalamnya. Tetapi bagaimana cara kita untuk memberitakan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah intisari atau pesan inti yang harus kita sampaikan, sehingga mereka atau dalam kehidupan beragama itu tidak terjadi saling ketersinggungan, begitu Pak Justus. Karena ketika orang tersinggung, itu berarti kita menjadi batu sandungan dalam pemberitaan kabar baik. Kan Yesus ini hadir tidak membuat ketersinggungan bagi para murid-muridnya. Malah dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan berarti kita menjadi batu sandungan atau stumbling block bagi orang lain. Karena ketika kita sebagai mitra kerja Tuhan menjadi batu sandungan, itu berarti kita tidak lagi menjadi alat Tuhan untuk memberitakan yang sesungguhnya, yang mendasar, yaitu Yesus Kristus. Kalau orang sudah tersinggung, hubungan persaudaraan kita, hubungan persahabatan kita putus. Bagaimana kita mau memberitakan kabar baik ketika orang mengalami ketersinggungan? Kalau kita tidak menghargai mereka. Gitu Pak Justus, kurang lebihnya. Makasih Pak Pendeta Made. Berarti apakah ada ilmu khusus Pak Pendeta dalam kaitan dengan hal itu? Apakah ada kode etiknya dalam kaitan dengan hal itu? Ya, tentu ini menarik ya. Kan pemberitaan kabar baik dimanapun dan kapanpun kepada siapapun, ya kita harus mengerti budaya di mana kita tinggal. Misalnya di Bali. Ya, makanya kita senang sekali bagaimana kita berteologi secara kontekstual. Karena bagaimanapun Injil didaratkan, Kristus membumi itu berarti juga kita harus mempelajari konteks setempat, ya, agar mereka mengerti, memahami bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia ini. Kalau kita sebagai mitra kerjanya, alat-alat Tuhan yang dipakai, tanpa kita belajar tentang budaya setempat misalnya, maka kita susah juga. Karena kabar baik itu sendiri tidak pernah bebas atau lepas dari konteks setempat di mana kita tinggal, di mana kita hidup bersama. Nah, karena itulah menurut hemat saya, Great Commission itu
atau amanat agung itu tidak lain adalah sebuah mandat yang Tuhan perintahkan tanpa pernah meniadakan atau melenyapkannya. Ya, kadangkala kita bisa memahami antara Great Commission dengan Great Omission. Oh Ya, iya. kalau Great Omission itu meniadakan atau melenyapkan amanat agung, padahal ini sebuah mandat. Karena itulah yang disebut dengan The Great Commission. Ya, baik. Pak Pendeta Made, memang kita punya waktu tidak terlalu panjang, padahal ada banyak hal yang kita akan diskusikan. Saya boleh melihat apa yang kita bincangkan ini sebagai bagian yang pertama yang mungkin kita cukupkan di situ. Saya melihat bagian yang kedua ini di mana berbicara tentang Kristus membumi, ya boleh kita lihat di luar, ya di luar gereja, bagaimana gereja keluar, tetapi apakah di dalam gereja, ya katakanlah di dalam kehidupan orang Kristen ini, ya penting juga membicarakan tentang Kristus membumi. Ya, mohon Pak Pendeta. Karena kita adalah alat Tuhan, mitra kerja Tuhan, atau fraternal worker of God, itu berarti bahwa kita sungguh-sungguh bagaimana mendaratkan yang kita yakini, di mana Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia ini, dalam perjumpaan dengan sesama yang berbagai perbedaan dengan berbagai keanekaragaman yang ada. Karena itulah menurut hemat saya, bahwa dalam kehidupan umat beragama itu sesungguhnya perubahan hidup itu sungguh-sungguh kita maknai dalam hidup bersama. Kita tidak bisa hidup di atas bumi ini sendirian. Kita tidak bisa tanpa melihat sesama kita yang berbeda agama, di mana kita hidup di atas bumi ini. Ya, karena itulah Tuhan perintahkan menjadikan semua bangsa muridku. Itu bukan berarti ada sebuah pemaksaan agama atau kristenisasi, tetapi bagaimana kita memberitakan Kristus sebagai juru selamat. Itu sangat berbeda, ya. Karena bagaimanapun kita sudah mengerti betul keindonesiaan kita, hidup beragama itulah yang terus kita coba perbaharui, kita gagas dengan baik agar tidak menyinggung orang, tetapi kita mengerti akan koridor keindonesiaan, kode etik misalnya di dalam pemberitaan kabar baik, ya kita tidak memaksa, kita tidak membentengi orang, tetapi biarlah Kristus itu yang berkarya, sehingga mereka juga akan mengenal bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia tanpa pernah memaksakan orang lain, atau tanpa pernah memaksakan manusia untuk ikut agama kita, tidak, tetapi justru bagaimana kita saling menghargai, di mana Kristus itu menjadi pusat atau intisari pemberitaan kabar baik bagi semua orang, meskipun kita hidup di dalam keanekaragaman budaya, agama, suku, ras, dan golongan. Disitulah Kristus membumi, menurut hemat saya. Oh iya, pemirsa luar biasa. Pak Pendeta Made, mengingat waktu kita beberapa menit lagi, pertanyaan konkret saya adalah, karena setiap misi ada tantangannya, kira-kira yang Bapak lihat, rasakan, apa misi terbesar yang berkaitan dengan mandat ini, berkaitan dengan Kristus membumi, lalu apa solusinya untuk menghadapi tantangan itu? Ya, yang pertama Pak Justus, saya melihat memang dalam perkembangan teknologi mutakhir atau teknologi modern yang akhir-akhir ini begitu pesat, ya kadangkala memang tidak mudah untuk memfilter, menyaring semua apa saja yang kita inginkan, ya tinggal klik ya sudah muncul di situ.
Nah, ini tantangan terbesar bagaimana kita menggunakan IT secanggih apapun dengan bijaksana, memfilter dengan baik, menyaring dengan baik. Karena sekali lagi hemat saya bahwa alat itu hanyalah alat, akan membantu kita termasuk pada hari ini ya dengan podcast ini, pemirsa harapan baru melalui podcast ini, bahwa alat itu penting ya dalam rangka untuk membantu kita, memudahkan kita untuk berkomunikasi, tetapi alat itu bukanlah menjadi tujuan daripada pemirsa harapan baru ini. Karena tujuannya sesungguhnya adalah dalam pemberitaan kabar baik itu hidup kekal yang Tuhan anugerahkan meskipun Kristus melalui penderitaannya, melalui pengorbanannya memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Nah, ini tantangan pertama. Kadang-kala kan kita, ya betul, di IT itu apapun ada kan, termasuk Alkitab sudah ada di situ, Electric Bible misalnya. Tetapi kadang-kala kita kan tidak lagi sebenarnya tidak mudah untuk terjebak agar ilmu tentang ilmu tafsir misalnya gampang saja sekarang untuk mengklik dalam dunia yang begitu canggih ini. Tetapi jangan lupa kita juga untuk bertekun, untuk rajin membaca kitab suci, bukan berarti meniadakan alat yang canggih, karena itu hanya alat membantu kita dalam berkomunikasi, tetapi tetaplah juga merenungkan firman Tuhan siang dan malam melalui Alkitab yang sudah dicetak. Itu akan sangat menolong terutama bagi anak-anak muda sehingga dapat menumbuhkan iman kepercayaannya kepada Yesus Kristus, tidak saja melalui media sosial yang begitu canggih, tetapi juga kita melihat Alkitab yang dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu akan menjadi penting untuk kita rajin membacanya siang dan malam. Ya, apakah Pak Pendeta saya berani simpulkan memang tantangan selalu ada? Ya, pemirsa, tantangan dalam misi selalu ada. Karena itulah kita terus dipakai. Setiap warga gereja, bukan saja pendeta, penatua, penginjil, diaken, bishop, tetapi setiap warga gereja terkait dengan Kristus membumi, kita dipakai sebagai mitra. Ya, pada hari ini kita akan mendengarkan kata-kata penutup sebagai poin-poin yang penting bagi kita yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Made. Ya, baik. Terima kasih Pak Justus. Tentu saya menggarisbawahi bahwa Kristus membumi itu melampaui dari segala batas. Ya, apapun yang ada di bumi ini. Termasuk dalam Kristus membumi, kita tidak dibatasi oleh alat-alat yang canggih, sehingga kita diam, duduk, manis saja. Karena bagaimanapun karya Kristus yang membumi melalui penderitaannya di kayu salib memberi keselamatan bagi kita, itu melampaui dari segala akal manusia atau alat-alat yang canggih sekalipun di mana manusia buat. Ya. Yang kedua adalah, baiklah tantangan apapun, sehebat apapun tantangan kita dalam kita mewujudkan Kristus membumi sebagai sebuah pemberitaan kabar baik bagi semua orang, tantangan-tantangan yang ada itu dalam hidup bersama dijadikan sebagai sebuah peluang dan kesempatan untuk terus mencari cara-cara yang lebih manusiawi, yang lebih membumi, orang bisa memahami dengan baik dan benar, dan juga kita tidak bisa di dalam menghadirkan Kristus membumi atau mewujudkan Kristus membumi itu dengan mencaci maki orang, dengan menghina orang, dengan menjelekkan orang. Itu tentu harus bebas dari pola pikir yang sempit itu. Karena bagaimanapun Kristus membumi, dia menghargai semua orang,
di bumi ini, tentu karya Allah di dalam Kristus lah yang menjadi pusat pemberitaan kita, bukan kitanya. Ya, karena tidak pernah Kristus mengatakan mengkristenkan orang, tetapi dengan tegas dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, dengan demikian kita bersama-sama memang tidak mudah dalam menghadirkan atau mewujud nyatakan Kristus membumi itu seperti membuka telapak tangan, ya, membalikkan telapak tangan, tentu tidak. Karena itulah carilah metode-metode yang tepat, tetapi metode itu tentulah pasti ada keuntungannya, kelebihannya, kekurangannya. Karena itu gereja terus belajar dan belajar, karena bagaimana metodologi itu secara akademis tentu pasti ada juga kekuatannya dan kelemahannya, tetapi kita tetap di dalam mewujudkan Kristus membumi, melihat metode-metode yang relevan dalam konteks setempat di mana kita hidup, terutama di Pulau Bali, dan dalam rangka membangun keindonesiaan, karena Kristus membumi melampaui dari segala akal, dari segala pikiran manusia, dan juga melampaui dari segala sesuatu yang ada di bumi, karena kita yakin bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di atas bumi ini. Begitu Pak Justus. Ya, Pak Pendeta Made. Ya, pemirsa, saya berani simpulkan bahwa kita harus butuh punya hikmat agar kita tidak menjadi tinggi hati kalau kita sukses, sebab yang dimuliakan itu adalah Allah, bukan kita pribadi, gereja kita, bendera kita, tetapi Allah. Dan pada akhirnya tujuan besarnya, missio Dei, misi Allah itu adalah semua bangsa, semua umat, semua orang mendapat kekekalan, mendapat shalom, damai dari Allah. Bukan si A dan si B saja, sebab Allah mau kita semua diselamatkan. Itulah inti dari Kristus membumi. Bapak Pendeta Made, terima kasih untuk kebersamaannya. Kami mohon Bapak berdoa dan sekaligus menutup podcast kita hari ini, pemirsa Harapan Baru. Terima kasih, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Pak Justus. Marilah kita bersama-sama berdoa, seluruh pemirsa Harapan Baru. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kami dapat bercakap-cakap, berdiskusi, belajar tentang firman-Mu dengan topik Kristus membumi. Tuhan sendirilah yang menjadi pusat kehidupan kami, yang telah memberikan anugerah keselamatan bagi semua orang tanpa terkecuali. Tuhan telah menyapa kami. Tuhan telah memberikan kehidupan yang kekal melalui penderitaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang sungguh-sungguh memampukan kami dan menumbuh kembangkan iman kehidupan kami setiap saat, agar terus meyakini bahwa Kristus adalah juru selamat dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Made Budiarso yang boleh hadir bersama kita, dan terima kasih pemirsa Harapan Baru. Kita berjumpa lagi di lain waktu dengan tema yang baru, tema yang kontekstual. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom.